Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekarang pukul 19:50 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baik, di kesempatan ini berbahagia kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat tentunya. Saya berharap kalian semua juga dalam keadaan sehat, tidak ada hal-hal yang bermasalah di persiapan kalian yang mungkin saat ini sedang mempersiapkan persiapan untuk mendaftar, baik pendaftaran TNI. Selamat malam, Chandra Arifudin. Salam santun Pak, saya dari Jambi. Baik, terima kasih dari Jambi yang sudah hadir. Di sana mungkin lebih sore waktunya ya, selisih sekitar berapa, 1 jam mungkin dari wilayah ujung Pulau Jawa, Banten. Baik teman-teman, ini saya informasikan untuk pendaftaran sesuai di judul. Kita akan sedikit mengupas tentang persiapan pendaftaran Tamtama PK Gelombang 2 TNI Angkatan Darat tahun 2021. Di sini saya informasikan kembali seperti yang sudah kita upload di video-video sebelumnya, bahwa pendaftaran secara online-nya sudah dibuka dari Januari. Ciris TV, selamat malam. Terima kasih Ciris TV sudah hadir. Kembali saya lanjutkan untuk daftar online-nya dimulai 1 Januari. Mungkin dari teman-teman semua tentunya sudah mengetahui ya. Untuk daftar online-nya dari 1 Januari 2021, dan untuk daftar ulangnya tentunya akan ditutupnya nanti sesuai zona nih, disesuaikan zona. Untuk zona satunya di tanggal 27 September sampai dengan 8 Oktober 2021, zona 1. Zona 1 itu wilayah barat ya. Untuk wilayah barat. Kemudian Samiliko, selamat malam saudara Samiliko, sudah ikut bergabung. Semiliko ya, oh Semiliko, selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Saya yakin dan percaya teman-teman semua sudah paham tentang persiapan apa saja yang harus dipersiapkan di saat kalian mendaftar ataupun menghadapi pendaftaran TNI, khususnya TNI Angkatan Darat yang saat ini yang terdekat, yaitu tentang Bintara. Bintara ini kita singgung kembali. Untuk pendaftaran online-nya sudah, dan daftar ulangnya untuk reguler pria tanggal 16 sampai dengan 26 Agustus 2021. Dan untuk wanita dan keahlian tanggal 12 sampai dengan 23 Juli 2021. Ini cukup mepet sekali, tinggal beberapa hari ke depan ya. Baik teman-teman, saya yakin teman-teman sudah sampai persiapannya sudah matang ya. Bagi yang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari tentunya tidak ada masalah tentang persiapannya. Tinggal memperkuat doa. Jika kalian sudah mempersiapkan fisik sekalian, usaha sudah semaksimal mungkin. Nah, yang mungkin yang baru berniat ataupun bercita-cita untuk bergabung menjadi keluarga besar TNI, ataupun baru mendapatkan informasi tentang persiapan apa saja yang harus disiapkan untuk menjadi TNI, di sini kembali kita kupas persiapannya apa saja.
Salah satunya ya siapkan kesehatan, maksimalkan kesehatan, jangan sampai ada hal-hal kecil yang mengganjal sehingga kalian terhalang untuk bisa lolos untuk melewati tes kesehatan. Ada baiknya bagi kalian yang mungkin saat ini akan mendaftar Tamtama gelombang kedua, masih ada waktu beberapa hari. Ramadhanil, selamat malam Ramadhanil. Terima kasih sudah bergabung. Jadi saya menginformasikan kepada teman-teman semua yang baru bergabung, kembali saya ulas, persiapkan kesehatan kalian dengan cara seperti saya sampaikan di video-video sebelumnya. Nggak ada salahnya kita ulas kembali. Persiapannya yaitu usahakan kalian bisa menghubungin ataupun melakukan check up medikal secara menyeluruh untuk meyakinkan bahwa kondisi kalian memang benar-benar siap untuk bisa lolos menghadapi tes kesehatan. Karena kita sendiri kadang merasa sehat, merasa tidak ada masalah di kondisi kesehatan kita, tetapi setelah dicek kadang ada masalah di kesehatan. Asemi bertanya, saya belum pernah daftar Tamtama TNI gelombang kedua, dalam ini minggu saya bisa daftar tidak, mohon. Oh ya. Ya seperti yang saya sampaikan, untuk Tamtama gelombang kedua sudah dibuka pendaftaran online-nya dan kalian Mas Timi Semiliko bisa mendaftar online dulu, kemudian kapan batas ditutupnya pendaftaran online tersebut, yaitu ditutupnya daftar online di saat kalian daftar ulang. Kapan daftar ulang untuk Tamtama PK gelombang kedua TNI Angkatan Darat tahun 2021 untuk zona 1, karena Tamtama ini terbagi dua zona 1 dan zona 2. Untuk wilayah barat itu masuknya zona 1, daftar ulangnya dimulai tanggal 27 September sampai dengan 8 Oktober 2021. Dan zona timur itu wilayah timur, zona 2 itu wilayah timur, Kalimantan, bagian Sulawesi, Bali ke timur itu masuknya zona 2. Daftar online-nya yaitu tanggal 11 sampai dengan 22 Oktober 2021. Kemudian jika kalian sudah daftar online ataupun kalian sudah daftar online, tentunya akan mengetahui jadwal-jadwal selanjutnya. Dan di situ saat kalian daftar online, kalian juga harus mempersiapkan persyaratan apa saja yang harus dipersiapkan. Di sini saya informasikan syarat-syarat yang harus disiapkan, tentunya kalian sehat jasmani dan rohani, warga negara Indonesia, tidak ada bermasalah dengan hukum. Kemudian secara administrasinya kalian juga harus memiliki akte kelahiran. Kemudian kalian cek ulang akte kelahiran kalian, sesuaikan dengan KTP, ijazah, untuk nama jangan sampai ada bermasalah. Makanya jauh-jauh hari silakan kalian cek jika ada kesalahan satu angka ataupun huruf, tentunya harus diperbaikin di Dinas Pendudukan. Syarat-syaratnya yang harus kalian persiapkan yaitu 1, akte kelahiran. Kemudian KTP calon asli ya. Kemudian KTP orang tua ataupun wali yang asli. Kalian juga harus mempersiapkan kartu keluarga. Kemudian juga persiapkan ijazah dan SKHUN dari SD, SMP maupun MTS sederajat ataupun SMA sederajat. Karena Tamtama ini batas minimal bisa menggunakan ijazah SMP sederajat, maka kalian bisa cukup menggunakan ijazah SMP atau MTS sederajat. Bisa juga menggunakan SMA, tidak masalah, karena jika kalian nanti lulus menjadi
tamtama dan kalian mendaftar menggunakan ijazah SMA, tentunya kalian di saat kalian nanti akan menempuh karir lanjutan yaitu mendaftar Bintara reguler setelah kalian jadi TNI berpangkat tamtama, tentu ada jenjang karir yang harus kalian merubah golongan kalian untuk menjadi Bintara. Nah, di situ dibutuhkan ijazah SMA. Kemudian untuk selanjutnya buku rapot, ya buku rapot SD sampai dengan SMP sederajat. Canda Arifudin, syarat-syarat untuk membuat surat SKPD apa saja? Baik, untuk syarat-syarat membuat surat keterangan bersih diri atau SKBD, cukup kalian isi data diri kalian dari identitas orang tua, tanggal lahir orang tua, intinya pekerjaan orang tua lengkap, kakak, kemudian keluarga besar kalian dari kakak, bapak, punya kakak, terus adiknya, saudara kandung, semua dicantumkan. Dan kalian bisa menghubungin koramil setempat di tempat kalian tinggal. Kemudian ini ada juga, kalian juga harus melampirkan SKCK yang asli. Dan untuk SKCK sendiri kalian cukup membuatnya di kepolisian, prosesnya tentu diawali dari desa, kemudian lanjut ke polsek, akan dilanjutkan ke Polres. SKCK itu surat keterangan catatan kepolisian, jadi membuatnya di kepolisian. Untuk syarat-syarat membuatnya silahkan kalian hubungin desa, kemudian lanjut ke polsek di tempat tinggal kalian. Kemudian kalian juga harus membuat surat lamaran menjadi prajurit. Kalian buat surat lamaran menjadi prajurit dengan tulisan tangan saja akan lebih bagus. Usahakan sebagus mungkin, serapih mungkin, karena itu juga akan menjadi karakter kalian. Kemudian kalian gunakan tinta yang berwarna biru dan bermaterai. Di bawahnya kalian buat tanda tangan bermaterai. Dan bagi yang memiliki wali harus membuat surat akte perwalian. Selanjutnya kalian juga harus mempersiapkan fotokopi dari berkas tadi yang sudah saya sampaikan di atas, fotokopi sebanyak 10 lembar dan usahakan dilegalisir. Boleh Subakti, Prisbak mau tanya, saya ingin daftar. Tapi ada bekas luka di kaki, apakah ada masalah? Maaf, selama lukanya tidak terlalu nampak, tentu akan bisa diperbaikin dan bisa dihilangkan lah istilahnya segitu. Coba konsul ke dokter, karena ini juga tidak bisa melihat secara detail lukanya seperti apa. Yang jelas kalau tidak terlalu berlebihan sepertinya masih bisa. Tapi akan lebih baik usahakan konsul ke dokter supaya lebih mendapatkan informasi yang akurat. Kemudian kalian juga bisa mempersiapkan foto, persyaratan tadi awal sudah saya sampaikan, foto ukuran 4x6, latar pas foto hitam putih sebanyak 20 lembar. Dan kalian juga harus memiliki kartu BPJS yang masih aktif, dalam arti tidak ada tunggakan. BPJS diganti dengan KIS dari Edinet 123. Oke, baik. Untuk kartu BPJS bisa digunakan dengan KIS lama, itu masih aktif dan itu bisa digunakan kartu KIS. Kemudian selanjutnya kalian juga harus formulir. Nah, setelah kalian daftar online, tentunya kalian harus mengeprint hasil daftar online. Nah, di situ akan tertera persyaratan-persyaratan dan di situ juga sebagai bukti
kalian sudah mendaftar online. Jadi jika kalian tidak mendaftar online di saat daftar ulang tentu tidak akan diterima atau juga akan mengurangi kelengkapan administrasi yang kalian bawa saat kalian daftar ulang. Jadi setelah kalian daftar ulang, di print, kemudian kalian bawa saat daftar ulang. Kemudian yang terakhir kalian juga harus mempersiapkan surat rekomendasi ataupun keterangan dari Babinsa tempat kalian tinggal. Jadi harus menghubungi tempat kalian tinggal. Ya bisa untuk KIS, bisa digunakan untuk pengganti BPJS karena masih itu program dari pemerintah, bisa digunakan. Itu beberapa persyaratan yang harus kalian siapkan saat kalian mendaftar Tamtama PK TNI AD gelombang kedua tahun 2021. Edinet satu Dedikat, terima kasih banyak sudah hadir. Persyaratan sudah saya informasikan, kemudian untuk daftar ulang sudah zona 1 tanggal 27 September sampai dengan 8 Oktober 2021. Kemudian akan dilanjut pengecekan awal ini untuk yang zona 1 ya, yaitu tanggal 11 sampai dengan 24 Oktober 2021. Kemudian dilanjut parade. Selamat malam, Rahman Rahim. Kemudian parade dan pengumuman ini kembali saya lanjutkan, parade dan pengumuman tanggal 25 sampai dengan 26 Oktober 2021. Dilanjut pemeriksaan ataupun tes baik kesemaptaan, tes administrasi yang akan bawa, tes kesehatan, jasmani, tadi itu kesemaptaan, psikologi, administrasi, mental, ideologi, semua dilaksanakan di tanggal 31 Oktober sampai dengan 6 November 2021. Jadi itu jadwal tes yang akan dilaksanakan di zona 1 Tamtama PK gelombang 2 TNI AD tahun 2021. Pengumumannya di tanggal 10 November 2021. Itu yang zona 1 wilayah barat. Kemudian zona 2 daftar ulangnya dimulai tanggal 11. Bang, kalau saat daftar online linknya kita ambil dari mana ya? Baik, untuk link bisa kalian masuk ke Google ataupun Chrome dengan cara ketik rekrutmen TNI, di situ banyak pilihan. Kalian bisa masuk ke TNI Angkatan Darat, kemudian masuk ke Tamtama jika kalian akan mendaftar Tamtama, di situ sudah ada linknya untuk bisa mendaftar online-nya. Dan untuk cara daftar online bisa kalian cek di video sebelumnya tentang cara bagaimana mendaftar online. Dinet masih bertanya untuk kuota gelombang kedua per kodamnya berapa. Untuk kuota sering dari teman-teman semua bertanya untuk kuotanya berapa dalam setiap pendidikan ataupun setiap wilayah per kodam. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, mungkin ini juga bisa menjadi motivasi bagi teman-teman semua, berapapun jumlah kuotanya, jangan terpengaruh dengan itu, jangan terpengaruh dengan berapa jumlahnya, walaupun jumlahnya sedikit, tapi yakin dan maksimal usaha kalian bahwa kalian mampu untuk bisa masuk di dalamnya. Jangan dijadikan momok untuk kalian untuk tidak berani berjuang, memperjuangkan nasib kalian, memperjuangkan masa depan kalian karena terpengaruh dengan kuota. Akan lebih baik fokus saja di pembinaan fisik, pembinaan kesiapan tes-tes yang lain, tes psikologi, tes
Yang lain-lain kalian persiapkan dengan maksimal. Tentunya jika sudah ada informasi tentang berapa kuota yang akan dikeluarkan, akan saya informasikan ke teman-teman semua, karena di sini saya sifatnya memberikan informasi yang mungkin teman-teman sedikit banyaknya membutuhkan, dan saya juga akan dengan senang hati, dengan bahagia kalau sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik itu kembali lanjut ke zona 2 untuk Tamtama PK gelombang kedua TNI AD tahun 2021. Untuk zona 2 daftar ulang sudah saya sampaikan tanggal 11 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021. Dan lanjut pengecekan awal tanggal 25 Oktober sampai dengan 3 November 2021. Kemudian untuk parade dan pengumuman tanggal 4 bisa berubah di tanggal 5 November 2021. Kemudian untuk tes pemeriksaan administrasi lanjut tes psikologi, jasmani, kesehatan, dan mental ideologi itu di tanggal 14 sampai dengan 20 November 2021. Dan pengumuman di tanggal 24 November 2021. Pendidikan, masuk pendidikan di hari masuk pendidikan di tanggal 27 November 2021. Banyak dari teman-teman sekalian yang bertanya di kolom komentar tentang apakah masih bisa daftar kalau umur sekian-sekian. Tentunya apa nih? Oh, gigi tonggos ya. Gigi tonggos apa? Gigi tonggos itu ada ke depan gitu ya. Pada mancung ya. Selama masih standar ataupun masuk kriteria, kalau di kesehatan itu di gigi itu ada takaran kesehatan, jongosnya masih masuk di stakes 2 tentu akan masih bisa masuk menjadi TNI. Tapi kalau sudah jongosnya di stakes 3 dan 4 tentunya tidak bisa masuk. Nah, ukuran stakes ini kan tentunya harus dilihat jongosnya seberapa apa nyebutnya, panjang lah gampangnya itu keluarnya ya. Nah, itu seberapa panjang itu ada ukuran stakesnya. Baik teman-teman, di sini kayaknya sepertinya sinyal ada terganggu ini, mohon maaf ya. Budi Pras, gigi Graham 1 saya bolong masih bisa enggak? Sama juga dengan yang terkait dengan gigi, teman-teman bisa konsul langsung ke dokter gigi. Masih standar, masih bisa masukkah gigi? Kalau bolongnya 1 masih bisa. Tapi tentunya akan lebih baik saya sarankan teman-teman untuk langsung ke dokter gigi. Karena ada juga yang bolong lebih baik ditambal, ada seperti itu. Jadi variasinya yang lebih detailnya tentu yang mengetahui adalah dokter gigi. Ada yang bolong tidak bisa ditambal, lebih baik dicabut juga bisa, nggak masalah. Tetapi tentunya akan mengurangi nilai, artinya tadi akan masuk di stakes berapa, apakah 1 atau 2. Kalau masih masuk di stakes 1 dan 2 masih bisa. Tinggi badan Tamtama TNI AD. Tinggi badan Tamtama TNI AD untuk laki-laki 163 cm dan untuk perempuan 157 cm. Dan ini pendaftaran Tamtama tentu tidak ada penerimaan dari perempuan ataupun wanita. Kembali saya sampaikan dari teman-teman ada yang bertanya terkait umur sekian masih bisa enggak? Umur saya sekian Pak, masih bisa ikut enggak? Nah, jadi teman-teman masih ada sebagian yang mungkin belum memahami cara menghitung batasan bisa masuk ataupun bisa ikut enggak tes pendidikan ini. Nah, gitu.
Untuk batas pendidikannya ataupun masuk pendidikan Tamtama PK gelombang kedua TNI AD tahun 2021 yaitu di tanggal 27 November 2021. Nah, jadi di tanggal itu adalah batas untuk teman-teman mengukur apakah teman-teman bisa masih ikut mendaftar TNI. Jadi kalau teman-teman di tanggal 27 November 2021 sudah berumur 23 tahun tentunya tidak bisa. Tetapi kalau tepat di tanggal 27 November 2021 umur teman-teman semua umurnya 22 tahun tepat atau kalian kelahiran 27 November berarti teman-teman masih bisa. 27 November 2021 kalian tepat di 22 tahun masih bisa untuk mengikuti pendaftaran TNI Angkatan Darat. Minimalnya berapa ya? Minimalnya 17 tahun 9 bulan. Kapan? 17 tahun 9 bulan tepat di tanggal 27 November 2021. Jadi itu cara menghitung batasan umur bagi teman-teman kalian semua yang akan mendaftar. Tinggal kalian melihat pendidikannya di tanggal berapa. Nah, di situ silakan kalian hitung untuk batasan umur. Itu penting karena ini jangan sampai kalian tidak mengecek umur, tahu-tahu ternyata umurnya sudah ketuaan atau masih belum nyampe. Kadang-kadang ada dari teman-teman ataupun para calon ini yang mendaftar ataupun lulus SMA masih terlalu muda. Jadi kalian lulus SMA masih terlalu muda, mau mendaftar umurnya kemudahan. Ya ada, karena dulu waktu sekolahnya pastinya daftarnya masih muda. Belum masuk 7 tahun lah dari aturan pemerintah, mungkin di bawah 7 tahun bisa 6 tahun atau mungkin ada yang 5 tahun setengah sudah masuk SD ya. Saat kalian daftar TNI pastinya akan kemudahan kalau sekolahnya normal tidak pernah tinggal kelas. Jadi itu untuk cara menghitung batasan umur masih bisa ikut pendidikan ataupun masih bisa daftar atau tidak. Lebih baik yang paling utama ya kalian cek dulu umurnya apakah masih bisa masuk ataupun sudah ketuaan ataupun masih kemudahan. Mungkin itu saja informasi yang saya bisa sampaikan ke rekan-rekan, saudara-saudaraku yang membutuhkan informasi ini. Semoga bisa memberikan sedikit informasi yang kalian butuhkan. Jika masih ada yang bertanya, tentunya bisa kalian tulis di kolom komentar. Nanti juga ini akan saya upload ulang di video selanjutnya ini. Dan saya berharap bagi kalian teman-teman semua yang beberapa kali sudah pernah daftar, tentu informasi ini sudah tidak asing lagi bagi kalian. Tapi bagi yang baru bergabung ataupun baru akan mendaftar TNI, tentu sangat membantu dan saya berharap ini bisa menjadi motivasi bagi kalian untuk lebih bersemangat ingin bergabung menjadi keluarga besar TNI. Dan yakinlah bahwa mendaftar TNI tidak harus pakai biaya. Yakin kalian punya Tuhan, berusaha semaksimal mungkin saja seperti yang di video sebelumnya juga sudah saya upload tentang kekuatan si calon memaksimalkan usahanya sehingga dia bisa lolos dengan tidak menggunakan biaya dalam arti untuk bisa masuk menggunakan biaya. Yang jelas dia menggunakan biaya hanya untuk administrasi, jalan sana, fotokopi dan sebagainya. Secara realnya menggunakan uang untuk masuk dia tidak menggunakan dan itu sudah saya temui langsung
dan alhamdulillah sekarang sudah masuk di pendidikan. Kemungkinan bulan-bulan besok ini udah masuk, dapat libur lah mungkin. Libur pertama, izin bermalam biasanya udah ada. Kalau pesiar sepertinya udah ada. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Salam hormat buat kalian semua yang sudah bergabung di channel Jalan Kalimaya. Apa yang kalian berikan ke saya menjadikan motivasi bagi saya untuk lebih bersemangat memberikan informasi bagi kalian semua. Mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian impikan, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan kesuksesan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.